Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Werna Agustin. Saya dari kelas 2A PGMI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep masyarakat dalam pendidikan Islam. Masyarakat seringkali kita pahami sebagai asosiasi atau sekelompok orang yang terdiri dari individu-individu yang berkumpul bekerja sama untuk tujuan tertentu atau kepentingan bersama dalam menciptakan tujuan berupa kesejahteraan, keamanan, maupun kemajuan sosial dan ekonomi. Masyarakat ini dalam Islam dikenal dengan ummah. Ummah ini digambarkan sebagai sekelompok orang yang dimana anggotanya sepakat dan bekerja sama dan saling membantu dalam mencapainya. Maksudnya di sini adalah yaitu menjalankan ajaran Islam untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam prosesnya mereka saling mendukung, saling menjaga solidaritas dan saling bekerja sama dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat. Istilah ummah atau masyarakat ini dalam Islam mencakup 4 elemen fundamental yang penting untuk memahami bagaimana umat ini dapat dibentuk dan berfungsi. Yang pertama yaitu berkumpulnya sejumlah individu. Berkumpulnya sejumlah individu ini menciptakan sebuah kesatuan sosial yang dinamakan dengan ummah, yang dimana setiap anggotanya itu memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri. Yang kedua yaitu semua individu sepakat adanya tujuan yang sama, terutama berpusat pada menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu setiap individu dalam kumpulan tersebut saling membantu dalam pencapaian yang sama. Yang keempat, adanya kepemimpinan yang sama atau disepakati secara bersama. Maksudnya di sini adalah umat itu memerlukan kepemimpinan yang diakui dan diterima oleh semua anggotanya. Kepemimpinan ini bertujuan untuk memandu, mengatur dan bertanggung jawab agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan baik. Dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, manusia secara alamiah cenderung hidup berdampingan sejak lahir, atau manusia yang disebut dengan makhluk sosial. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter, moralitas dan generasi muda. Namun, dalam tantangan yang mengglobal ini membutuhkan pendekatan holistik dan pengelolaan hubungan antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat. Fungsi pendidikan Islam terhadap masyarakat yaitu yang pertama islah al-aqidah, yaitu perbaikan akidah masyarakat. Yang kedua islah al-ibadah, yaitu memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik ibadah. Islah al-ibadah ini lebih menekankan pada pentingnya mengoptimalkan kualitas ibadah seseorang agar sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga yaitu islah al-ahlak, yaitu perbaikan keluarga. Maksudnya dalam sebuah keluarga memiliki peran, hak, kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang keempat yaitu islah al-a'da, maksudnya adalah perbaikan terhadap perbuatan bangsa Arab jahiliyah yang pada saat itu penuh akan kekejaman dan kebiadaban. Yang kelima yaitu
selanjutnya adalah membahas tentang bagaimana tugas, peran, dan tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan Islam. Adapun peran dan tugas masyarakat dalam pendidikan Islam yaitu yang pertama, ketika kita membuat visi, misi, dan tujuan pendidikan, kita harus mempertimbangkan masyarakat yang ideal. Yang kedua yaitu pendidikan berbasis masyarakat harus dipertimbangkan dengan masyarakat yang idealnya sebagai fondasinya. Yang ketiga yaitu ketika tujuan pendidikan dikembangkan, perkembangan masyarakat harus diperhitungkan. Yang keempat, desain kurikulum perlu didasarkan pada kemajuan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Itu adalah dari segi tugas dan peran masyarakat dalam pendidikan Islam. Sedangkan dari segi tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan Islam, yang pertama yaitu masyarakat diwajibkan untuk membagi rahmat Allah atau berkorban untuk sesamanya. Yang kedua yaitu mengarahkan diri sendiri dan semua orang di dalam umat komunitas kepada tauhid dan pengagungan kepada Allah. Yang ketiga yaitu para rasul dan nabi menganjurkan masyarakat untuk melakukan taklim, takdir, dan tarbiyah terhadap hukum-hukum Allah. Yang keempat yaitu orang-orang berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Adapun pelajaran yang dapat saya ambil dari materi ini, yaitu dengan konsep ini saya memahami bagaimana penerapan Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermasyarakat, yaitu seperti bagaimana cara bersikap yang baik, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik, dan bagaimana kita bertindak dalam segala sesuatu, dalam segala situasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan dengan bermasyarakat kita dapat paham bagaimana kita dalam bertetangga, dalam bermusyawarah, dan masih banyak lagi lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.